Dilihat di sini hari ini kita akan membahas mengenai aspek kepenulisan fiksi. Ini bagian dari kemarin ya. Kemarin kita sudah bahas mengenai fiksi digital atau fiksi cyber. Ini kita akan hari ini mulai agak-agak praktik ya. Tapi ini akan saya kasih materi dulu sedikit mengenai aspek penulisan fiksi. Ini bisa dilihat di sini, teman-teman, ada 3 hal yang perlu diperhatikan untuk awal dalam penulisan suatu fiksi. Pertama ada narasi, kemudian ada deskripsi, dan ada dialog. Dialog ini tidak harus ada. Makanya saya tulis dalam huruf yang kecil ya, tidak bukan sesuatu yang utama dalam fiksi. Oke, kita mulai dari narasi. Narasi ini sederhananya bisa dipahami dengan ini ya, saya kasih semacam rumus. Di sini ada aktor dan aksi yang merupakan suatu sebab. Kemudian ada aktor dan aksi yang merupakan suatu akibat. Jadi sederhananya, di sini ada tokoh yang melakukan suatu tindakan yang hubungannya nanti adalah sebab akibat. Nah, ini narasi yang paling sederhana seperti itu. Bagaimana ada tokoh, misalkan ada tindakan yang dilakukan yang kemudian membentuk hubungan sebab akibat. Misalkan seperti ini, ada misalkan Gayuh, misalkan ya, anggaplah aktor itu Gayuh. Kita kasih contoh di sini, misalkan karena Gayuh, misalkan ya, karena Gayuh lapar, maka di kelas Gayuh tidak atau kurang berkonsentrasi. Nah, di sini ada hubungan sebab dan akibat. Yang di kalimat, misalkan dilihat subjek predikatnya, nah ini aktor, ini subjek, nah aksi yang dilakukan itu sebagai predikat. Nah, hubungannya sebab akibat. Narasi sederhananya seperti itu. Jadi hubungan yang dianggap tulisan yang dianggap naratif itu tulisan yang menunjukkan adanya suatu peristiwa yang berhubungan secara sebab dan akibat. Kemudian ada kemudian deskripsi. Deskripsi ini sederhananya merupakan penggambaran dengan memanfaatkan indera 5 panca indera ya. Ada penglihatan, pendengaran, peraba, pembau, dan pencecap. Ini penggambaran ini penting untuk memperkuat nanti adegan-adegan atau peristiwa-peristiwa yang dituliskan dalam fiksi atau dalam bentuk narasi. Di deskripsi dan narasi ini saling menguatkan. Terutama deskripsi ini nanti akan menguatkan narasi yang dibangun di dalam cerita. Selanjutnya ada dialog. Dialog ini saya sebut sebagai cakapan langsung. Nah, ini sebaiknya dialog ini ketika teman-teman nanti misalkan menulis fiksi atau cerita, baik misalkan cerpen ataupun novel, nah dialog ini sebaiknya hanya digunakan ketika tidak dapat dituliskan dalam bentuk narasi maupun deskripsi. Jadi ketika suatu dialog itu masih bisa digantikan dengan narasi maupun deskripsi, nah lebih baik tidak digunakan. Jadi sebisa mungkin dialog ini menjadi sesuatu yang memang harus dituliskan dengan bentuk dialog. Jadi kalau tidak bentuk dialog lebih atau bisa ditulis dalam bentuk yang lain, lebih baik dialog ini dihindari. Kecuali ketika teman-teman misalkan ingin menggunakan
eksperimen, cerita-cerita yang sifatnya eksperimen, misalkan memang tujuannya untuk menonjolkan dialog. Nah, itu bisa jadi persoalan yang lain. Oke, sementara dari 3 hal ini, apa ada pertanyaan dari teman-teman atau ada yang masih bingung mengenai narasi, deskripsi, dan dialog ini? Silahkan teman-teman kalau ada pertanyaan atau pendapat mengenai 3 hal ini, silahkan. Ya Pak, izin bertanya Pak. Silakan Mas Abdani. Di dalam penulisan fiksi ini kan dibutuhkan dialog ya Pak. Di dalam suatu karya fiksi itu seperti cerpen. Kira-kira dari 100 contoh ya, 100% narasi dan deskripsi yang dibutuhkan dialog mungkin 10% Pak. Bisa atau tidak Pak? Contoh hanya memberikan gambaran, terus hal-hal penting saja yang tokoh ingin berdialog. Itu bisa Pak atau tidak Pak? Oke, terima kasih Mas Abdani pertanyaannya. Sebenarnya tidak ada ini ya aturan baku untuk misalkan berapa persen dialog itu harus dimunculkan dalam suatu cerita, novel ataupun cerpen misalkan. Biasanya kalau dalam bentuk novel, penggunaan dialog itu dihadirkan untuk menunjukkan interaksi tokoh yang menggambarkan sesuatu yang seolah-olah real, itu sedang terjadi. Jadi dialog-dialog itu bisa digunakan dengan catatan itu tadi, bagaimana gunakan bahasa dialog yang tidak seperti dialog dalam keseharian yang terlalu umum. Jadi sebisa mungkin gunakan dialog-dialog yang khas yang memang tidak bisa kemudian dinarasikan maupun dideskripsikan seperti yang saya katakan tadi ya. Misalkan teman-teman bisa melihat dari contoh bagaimana yang dilakukan dalam film-film luar, dialog-dialognya mesti sangat, anggaplah dialog-dialog yang keren itu yang akan mudah diingat, yang jadi bahkan dikutip gitu ya, dijadikan kuat buat teman-teman untuk bercerita. Jadi dialog-dialog dalam film itu kenapa sangat mudah diingat, karena itu dialog-dialog yang khas, yang memang tidak bisa digantikan dalam bentuk yang lain. Jadi itu yang jadi hal yang penting. Jadi dialog yang barangkali awalnya tidak dianggap penting di dalam suatu cerita, ketika itu dimunculkan tidak bisa digantikan dalam bentuk lain, dialog itu justru akan jadi kekuatan lebih dalam cerita. Jadi saya katakan di sini dialog awalnya dalam narasi itu atau dalam suatu karya fiksi tidak diutamakan, tapi ketika itu dapat dimunculkan dalam bentuk yang khas, dalam bentuk yang tidak tergantikan oleh bentuk yang lain, nah dialog itu menjadi kekuatan yang tersendiri bagi cerita yang misalkan teman-teman tulis. Demikian, apakah ada pertanyaan lanjutan atau pertanyaan lain misalkan dari teman-teman yang lain? Atau Mas Abdoni masih belum puas dengan jawaban saya? Sudah atau Pak, punya sudah. pendapat yang lain? Oke. Izin Pak. Cuman yang saya mau tanya lagi Pak, kira-kira penempatan tanda Pak, penempatan tanda titik di dialog. Kalau di dialog kita lihat di cerpen ada kan dialog yang diberikan kutip petik ya, petik. Ya. Kemudian pemakaian tanda titik ini kalau dipakai di dialog, tanda titik itu ditaruh di dalam petik atau di luar petik Pak, seperti koma dan titik Pak. Oke, terima kasih pertanyaannya. Itu nanti akan saya bahas di bagian berikutnya ya, Mas Abdoni. Oke, kalau untuk bagian itu nanti di bagian teknis akan saya bahas di slide mungkin
6 atau 7, saya agak lupa. Tapi masih dari bagian ini, nanti akan sampai ke sana, Mas Abdoni. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya ke bagian berikutnya. Nah, ini unsur-unsur yang dianggap utama dalam fiksi itu ada 4, ini yang penting. Ada penokohan, ada alur, latar, dan sudut pandang. Saya yakin teman-teman udah mengetahui ya apa yang dianggap sebagai penokohan. Ini sudah cukup mudah, saya anggap ini pengetahuan umum saja. Kemudian alur ini dibentuk oleh narasi tadi, sebenarnya dari hubungan sebab akibat, peristiwa-peristiwa yang saling berkaitan. Di dalam cerita nanti akan ada konflik-konflik yang menggerakkan alur ini. Jadi alur itu digerakkan selain oleh peristiwa yang hubungannya sebab akibat, itu juga didukung oleh konflik-konflik yang terjadi di dalam cerita atau konflik-konflik yang diciptakan di dalam cerita. Sehingga ada beberapa pemahaman umum ya mengenai alur, misalkan nanti ada pengenalan misalkan di awal, kemudian ada konflik, kemudian konflik memuncak, dan seterusnya. Itu yang paling standar ya, konsep alur yang paling standar itu. Kemudian latar ini berupa 2 hal, yakni tempat ya, latar yang berkaitan dengan tempat, dan latar yang berkaitan dengan waktu. Ini juga saling terkait antara latar ini dengan alur, juga dengan penokohan. Kemudian ada sudut pandang. Nah, sudut pandang ini yang secara umum dianggap sebagai sudut pandang ini ya, narator atau sudut pandang pencerita biasanya, yang kemudian disebut ada sudut pandang orang pertama, orang ketiga, yang misalkan yang jarang dipakai itu orang kedua. Ini berkaitan dengan sudut pandang narator yang seringkali konsepkan itu. Tapi nanti kalau teman-teman perlu yang lebih spesifik, nanti bisa ditanyakan ke saya, termasuk soal latar. Di latar ini ada latar yang misalkan, saya kembali ke latar ya, yang ke nomor 3 ya. Latar ini misalkan tempat, berkaitan dengan tempat. Latar itu bisa berupa tempat-tempat yang real, itu tempat-tempat yang memang ada di dunia ini, misalkan Jakarta, misalkan di Jogja, misalkan Universitas Negeri Yogyakarta, misalkan, atau Universitas Khairun, ya, tempat-tempat yang memang bisa ditemukan di kenyataan. Tapi juga ada latar yang berupa tempat-tempat yang diciptakan oleh pengarang dengan maksud dan motif tertentu. Misalkan bisa teman-teman temukan dalam cerita-cerita fantasi, ada tempat-tempat yang sengaja diciptakan yang tidak ada referensinya di dunia nyata. Nah, hal-hal semacam itulah yang sebenarnya masih sangat banyak ya berkaitan dengan masing-masing unsur utama ini. Tapi saya berikan yang umum dulu. Nanti kalau ada pertanyaan lebih lanjut bisa ditanyakan. Ini hanya gambaran umum dulu ya. Nah, selanjutnya ini ada hal-hal selain yang tadi, yang 4 hal tadi, ini yang perlu diperhatikan. Nah, biasanya para penulis itu, apalagi penulis awal ya, biasanya mencemaskan ide atau gagasan. Gimana sih nyari ide, gimana sih nyari gagasan yang menarik untuk diceritakan dan sebagainya. Nah, terkait
bagaimana mencari ide, gagasan itu sebenarnya bisa kita temukan dimanapun. Jadi kita tidak perlu khawatir kehabisan ide, nggak perlu khawatir kehabisan gagasan karena kita bisa menemukannya di sekitar kita, di hal-hal yang dekat dengan kita itu bisa semuanya bisa menjadi cerita, menjadi ide cerita. Nah, karena itu ide atau gagasan bisa menjadi penting, bisa juga tidak terlalu penting sebenarnya. Misalkan ide yang biasa-biasa saja, ide yang sangat sederhana itu bisa menjadi cerita yang sangat menarik jika penulis memiliki keterampilan mengolah cerita dengan memaksimalkan setiap sarana tadi, memaksimalkan teknik penokohannya, memaksimalkan teknik penciptaan latarnya, teknik penciptaan alur, teknik sudut pandang, dan kemudian ditambah dengan beberapa aspek ini. Misalkan ada gaya bahasa. Nah, gaya bahasa ini meliputi pemilihan kata atau diksi, kemudian metafor, majas-majas kayak gitu ya, atau bahkan bahasa sehari-hari. Jadi gaya bahasa ini tidak harus selalu bahasa yang diindah-indahkan ya, nggak selalu bahasa yang hiperbolkan, bahasa yang dibuat mendayu-dayu, tidak, tapi tetap gaya bahasa ini menyesuaikan bagaimana cerita yang ingin disampaikan, menyesuaikan latar belakang tokohnya, menyesuaikan psikologis tokoh-tokohnya. Misalkan teman-teman mau menceritakan tokoh anak-anak usia 5 tahun, tidak mungkin gaya berbahasanya anak-anak itu dengan bahasa yang akademik, misalkan yang bahasa anak kuliahan gitu, tidak mungkin. Jadi tetap nanti pemilihan diksi, pemilihan bahasa, pemilihan metafor, dan ini semua berkaitan dengan gaya bahasa itu tetap disesuaikan dengan konteks ceritanya, disesuaikan dengan tokoh-tokohnya. Kemudian selain itu ada pembuka dan penutup cerita. Ini jadi sesuatu yang penting, terutama ketika misalkan teman-teman menulis itu untuk dikirimkan ke koran misalkan, atau diikut sertakan ke dalam perlombaan. Nah, pembuka dan penutup cerita ini menjadi penting karena biasanya redaktur atau para juri lomba itu, karena banyak sekali yang mengirim biasanya, itu yang dibaca untuk milih awal itu ya pembukaannya aja, paragraf pertama gitu, dia dibaca. Terus misalkan ada 100 cerpen tuh masuk di meja redaksi atau di meja juri ya gitu. Ya untuk mempercepat proses seleksi itu hanya dibaca awal-awalnya dulu. Untuk pemisahan, oh ini awalnya udah jelek ya, disingkirkan tuh. Ini awalnya udah kalimatnya kacau, nah, itu udah disingkirkan. Ada yang dibuang ke tong sampah gitu ya. Nah, yang pembukaannya bagus-bagus itu yang disisihkan untuk nanti dibaca lebih lanjut. Nah, biasanya kayak gitu. Jadi pembuka ini menjadi hal yang penting. Ketika pembukanya udah agak bagus gitu, biasanya dilihat lagi ke penutupnya. Penutupnya gimana nih? Nyambung nggak dengan pembukaannya? Biasanya gitu. Ketika pembuka penutup oke, nah itu nanti baru akan dibaca utuh oleh redaktur atau misalkan juri lomba. Jadi pembuka dan penutup cerita itu menjadi penting. Nah, bagi pembaca umum, pembuka dan penutup cerita ini seperti pembuka itu anggaplah bagaimana kesan kalau teman-teman ketemu seseorang, kesan pertama ketemu seseorang. Kalau kesannya udah tidak menarik di awal, mungkin teman-teman tidak ada minat untuk berkenalan lebih jauh gitu. Teman-teman nggak ada minat untuk meminta nomornya misalkan.
teman-teman nggak ada minat untuk mengetahui rumahnya di mana dan sebagainya. Jadi kalau awalan atau pembuka cerita paragraf awal itu kurang menarik, ya bersiap-siap untuk tidak dibaca atau tidak dilanjutkan dibaca oleh pembaca atau calon pembaca teman-teman. Jadi pembuka ini perlu memang diasah semenarik mungkin atau dipoles semenarik mungkin untuk memancing minat pembaca atau memberikan kesan yang kuat kepada pembaca untuk kemudian melanjutkan cerita. Nah, demikian juga persoalan penutup cerita yang kuat itu akan memberi kesan yang membekas ke pembaca. Jadi setelah selesai membaca bulan misalkan, bahkan setahun, 2 tahun, 10 tahun, nah, ending cerita itu tetap diingat oleh pembaca atau penutup cerita itu tetap diingat oleh pembaca karena kekuatannya gitu, karena sisi menariknya yang selalu diingat. Jadi pembuka dan penutup itu menjadi penting sebagaimana yang telah saya sampaikan tadi. Selanjutnya ada kejutan dan suspensi atau suspense gitu ya. Nah, kejutan ini penting untuk menghindari ini ya cerita yang atau menghindari kesan membosankan. Jadi gimana menjaga minat pembaca itu untuk tetap bertahan. Karena kalau tidak ada kejutan-kejutan dalam cerita, pembaca akan jenuh, akan bosan. Demikian juga suspense. Suspense ini bisa diartikan sebagai penundaan ketegangan. Penundaan ketegangan. Jadi ketika konflik misalkan hampir memuncak, nah tiba-tiba nanti teman-teman bisa menundanya, mengalihkan dengan cerita yang lain, misalkan dengan flashback, dengan bercerita di masa lalu dan sebagainya sebelum konflik itu memuncak. Jadi untuk menjaga ketegangan cerita sebenarnya suspense itu, sehingga ketika dialihkan pembaca akan menunggu-nunggu apa nanti setelah ini akan apa, gimana kelanjutannya konflik tadi seperti itu. Jadi kejutan dan suspense ini menjadi penting untuk menghindarkan cerita dari kesan membosankan, untuk menjaga intensi pembaca gitu. Nah, kemudian selain ketiga hal ini, kalau saya pribadi misalkan judul ini biasanya saya bikin belakangan judul itu. Judul itu saya bikin belakangan karena ini termasuk hal yang paling sulit bagi saya. Paling sulit dibikin karena banyak mempertimbangkan bagaimana suatu judul itu bisa khas, unik gitu. Misalkan belum pernah ditulis oleh orang atau pengarang sebelumnya, kemudian selain itu bagaimana judul itu mewakili keseluruhan isi cerita. Nah, sehingga pemilihan judul atau penentuan judul itu menjadi sesuatu yang krusial dalam penulisan cerita apapun. Apalagi ketika teman-teman mengharapkan cerita yang teman-teman bikin itu dipublikasikan misalkan dalam bentuk buku ya. Biasanya judul ini juga tidak hanya mempertimbangkan keunikannya, tidak hanya mempertimbangkan apakah mewakili cerita secara keseluruhan, tapi juga mempertimbangkan konsumen. Nah, dengan judul seperti ini, apakah konsumen akan membeli? Jadi pertimbangan market. Kalau di penerbit, jadi penentuan judul itu menjadi hal yang sangat penting. Bahkan sebelum orang membaca
isinya, misalkan buku itu, bagaimana judul ini sudah bisa menarik minat calon pembaca atau calon pembeli untuk ya segera memiliki buku itu dengan membeli bukunya. Jadi judul ini menjadi hal yang sangat krusial, khususnya di penerbitan karya yang dalam bentuk buku ya. Ini yang agak berbeda dengan misalkan yang kemarin kita bahas mengenai fiksi atau sastra cyber, di mana yang judul itu seringkali sangat biasa ya, judul-judul sangat biasa, pendek, misalkan satu kata, dua kata yang sangat sederhana, karena memang di sastra cyber itu yang kita lihat kemarin beberapa contohnya itu belum sampai ke tahap ini ya, pencarian market. Jadi belum sampai ke komersial. Jadi masih eksplorasi untuk memperluas kekayaan sastra cyber itu sendiri. Contoh-contoh yang saya tunjukkan kemarin. Jadi belum banyak mempertimbangkan market. Kalau yang sastra cetak, nah ini judul menjadi sangat penting karena itu yang akan menarik perhatian konsumen untuk membeli buku. Itu dulu. Apakah ada pertanyaan atau pendapat dari teman-teman mengenai yang sudah saya paparkan tadi? Silakan. Jika ada pertanyaan atau pernyataan juga boleh mengenai hal-hal yang sudah saya sampaikan tadi. Silakan jika ada. Rekan-rekan, ini penting ya. Tadi sudah diberikan satu kunci lagi dari Mas Praktisi mengenai pembuka dan penutup cerita. Ini tadi disampaikan sama Praktisi bahwa ketika kita mengirim atau mengikuti sebuah kompetisi menulis cerpen, pembuka dan penutup cerita ini menjadi hal yang krusial yang diperhatikan oleh tim reviewer atau redaktur. Nah, tentu rekan-rekan sekalian di sini punya keinginan ya untuk ikut berpartisipasi dalam kompetisi tersebut. Tetapi pertanyaannya itu ya, rekan-rekan tahu tidak yang mana sih pembuka yang menarik bagi redaktur? Nah, itu yang kayak gimana sih? Apakah mempunyai strategi atau teknik-teknik tertentu yang dianggap menarik atau bagaimana caranya ya toh? Nah, ini bisa mungkin ditanyakan. Mumpung Mas Davi ini selaku redaktur juga, beliau juga kadang diminta menjadi juri. Jadi dikulik saja, tadi sudah dikasih kata kunci. Mungkin begitu Mas Davi, kalau boleh di-share dapur-dapur strateginya ya. Oke. Nah, jadi sebenarnya ada beberapa ini ya, mungkin anggaplah trik gitu ya, semacam trik gitu untuk membuka cerita khususnya. Ini dalam beberapa kasus kayak gitu, para juri itu memiliki cara pandang yang serupa dalam menilai pembukaan cerita. Yang biasanya menarik bagi juri itu di depan sudah menyajikan sesuatu yang kontradiktif atau yang bahkan kadang yang sifatnya paradoks. Misalkan saya kasih contoh pembuka yang saya ingat saja ya, yang menurut saya itu kontradiktif sekaligus paradoks, bahkan itu cerpennya Putu Wijaya, judulnya Zina. Dari judul sudah ini ya, sudah
mungkin terkesan kontroversial ya, judulnya zina. Ya, pembukaannya kurang lebih seingat saya, seorang istri meminta izin pada suaminya untuk berzina. Nah, sekali lagi, seorang istri meminta izin kepada suaminya untuk berzina. Nah, itu yang saya maksud sebagai kontradiksi. Jadi di suatu sisi ada bentuk kepatuhan, menaati aturan. Jadi misalkan ketika teman-teman ini ya, ketika teman-teman tidak berangkat kuliah gitu, teman-teman kan melakukan izin atau mengirim surat izin gitu. Dengan mengirim surat izin, teman-teman, ketidakhadiran teman-teman itu kan bisa dimaklumi. Oke, paham sampai di situ. Ya, yang berbeda ketika itu ditempatkan dengan zina, pertanyaannya apakah ketika izin zina itu jadi diperbolehkan? Nah, itu kontradiktif. Jadi anggaplah kayak gini, misalkan hal yang serupa, teman-teman meminta izin untuk merampok rumah tetangga teman-teman misalkan. Nah, itu ya kontradiktif, mau merampok kok izin, ya kan? Mau melakukan tindakan yang salah kok izin dulu. Nah, itu kontradiktifnya di situ. Jadi caranya benar dengan izin ya, tapi yang disasar itu sesuatu yang ya sebenarnya tidak perlu izin. Itu hal yang kontradiktif, saya masuk di situ. Nah, dari pembuka cerita yang kontradiktif itu kemudian muncul pertanyaan yang selanjutnya bagi misalkan saya sebagai pembaca. Terus gimana? Apakah suaminya akan mengizinkan atau enggak itu? Nah, itu nanti akan diceritakan di bagian-bagian berikutnya. Jadi selain kontradiktif, jangan beri jawaban tentang masalah yang teman-teman hadirkan di awal, di pembuka itu, dalam satu paragraf di awal. Jadi jangan dibocorkan langsung jawabannya, atau kemungkinan jawabannya jangan dibocorkan dulu. Itu nanti dikasih di belakang-belakang. Ya, jadi kalau bisa teman-teman ketika membuat pembukaan, pertama ada unsur yang bertentangan itu ya, yang kontra, itu yang sebenarnya sudah menunjukkan adanya konflik di dalam cerita. Nah, kemudian teman-teman tidak menyelesaikan konflik itu secara terburu-buru di awal. Jadi memang sengaja teman-teman beri, anggaplah misteri yang tidak terpecahkan, sehingga timbul harapan pembaca untuk menemukan jawabannya di isi cerita itu. Bagaimana kelanjutannya kayak gitu. Jadi selain menciptakan kontradiksi, teman-teman perlu menciptakan kesan yang dalam tanda kutip misterius, yang tidak bisa dibayangkan jawabannya nanti akan apa. Jadi teman-teman hanya akan bisa menemukan jawaban itu ketika membaca sampai selesai. Jadi itu strategi penulis misalkan, supaya pembaca itu bisa membaca cerita itu sampai selesai. Jadi di awal dikasih, itu juga bisa dianggap sebagai kejutan, ditaruh di awal, konflik ditaruh di awal. Ya, nanti untuk penjelasan lebih lanjutnya ada di isinya. Jadi pembuka bisa menggunakan strategi semacam itu untuk menarik perhatian pembaca. Walaupun ada beberapa model lain ya, model itu kan salah satu hal yang menurut saya yang paling barangkali paling disukai oleh juri-juri yang lain. Kalau bagi saya itu yang paling menarik minat untuk melanjutkan membaca. Ada kontradiksi dan ada yang disembunyikan, ada yang dirahasiakan di awal, yang tidak langsung dijawab di awal. Nah, tapi ada beberapa yang misalkan di awal itu menjelaskan atau mengenalkan tokoh dan latarnya dulu di awal dengan beberapa
detail dengan deskripsi. Itu banyak digunakan juga oleh pengarang Indonesia. Misalkan seperti Matahari, awalnya itu seringkali menggunakan penggambaran alam, pengenalan tokoh di awal, tapi sifatnya biasanya simbolik. Jadi penggambaran alam itu tidak semata-mata hiasan sebagai latar, tapi bagaimana nanti itu ternyata menyimbolkan sesuatu di cerita. Misalkan ada elang muncul, nanti ternyata di cerita ada simbol elang itu mewakili peristiwa tertentu, atau gagak di atas rumah orang, dijelaskan begitu misalkan di latar di awal pembukaan. Nah, misalkan nanti berkaitan dengan kematian seseorang di dalam cerita. Jadi hal-hal penggambaran latar maupun pengenalan tokoh di awal itu sebisa mungkin memberi gambaran yang unik juga terhadap latar yang mau digunakan atau yang akan diceritakan di dalam dan tokoh yang akan diceritakan di dalam juga. Jadi ketika teman-teman menggunakan strategi yang sebutlah deskriptif untuk memperkenalkan tokoh dan latar, sebisa mungkin teman-teman menghadirkan tokoh dan latar yang unik gitu, bukan tokoh yang banyak ditemui dalam keseharian, bukan latar yang secara sehari-hari bisa kita temui di mana-mana gitu. Jadi kalau bisa menghadirkan latar dan tokoh di awal, teman-teman menghadirkan latar dan tokoh yang menurut teman-teman itu yang paling unik, yang mungkin hanya ada di cerita teman-teman saja, itu penggambaran latar dan tokohnya. Nah itu dua pembukaan yang banyak disukai oleh redaktur dan juri lomba. Jadi ada beberapa karakter tadi ya. Pertama, umumnya mempertentangkan sesuatu, bisa kontradiktif, bisa paradoks kayak gitu. Kemudian ada misteri yang disembunyikan gitu, ada sesuatu rahasia yang tidak disampaikan penuh utuh kayak gitu. Ada konflik yang tidak diceritakan penuh. Kemudian ada latar, deskripsi latar dan tokoh yang unik, yang tidak umum, yang membuat pembaca bisa penasaran, ini tempat seperti ini bagaimana tokoh-tokoh itu akan hidup di latar yang diceritakan itu, atau bagaimana tokoh-tokoh dengan karakter yang tidak wajar ini diceritakan nanti selanjutnya. Nah itu untuk pembuka ya, khususnya untuk pembuka, teman-teman bisa misalkan mencoba memainkan kontradiksi, gitu, memainkan misteri di awal, memainkan karakter tokoh dan latar pendeskripsiannya dengan unik ya gitu. Teman-teman bisa mungkin nanti akan mencoba ya. Atau yang dari tugas-tugas kemarin kan ada pembukaan, nanti kita lihat bareng-bareng bagaimana pembukaan atau paragraf yang teman-teman sudah buat kemarin, yang saya bilang itu nanti akan jadi pembuka cerita. Itu dari saya. Ada pertanyaan atau ada komentar lain dari teman-teman? Silakan. Bagaimana soal aspek-aspek ini? Apakah ada pertanyaan? Iya,
Pak izin bertanya Pak. Silakan Mas Abdoni. Ya, saya mau bertanya di bagian pembuka ya. Oke. Kebetulan minggu ini saya menyelesaikan satu cerita saya yang saya beri judul Wanita Penanti Senja. Saya membuat pembukanya itu seperti mendeskripsikan latar, melibatkan suasana, melibatkan tokoh di situ. Kira-kira di dalam pembuka ini bisa tidak seperti kata Bapak tadi, bahasanya mendayu-dayu atau bahasanya lebih bahasa puitis, bisa tidak Pak? Ya, tidak masalah, tapi tetap nanti dikaitkan dengan cerita yang Mas Abdoni ceritakan itu sendiri. Mengapa itu diceritakan mendayu, misalkan. Kalau itu cocok dengan ceritanya tidak masalah, itu justru mendukung cerita. Misalkan latarnya di Melayu, tempatnya di daerah-daerah Sumatera misalkan. Waktunya sekitar tahun 30-an kayak gitu. Nah, itu bahasa-bahasa yang dipuitiskan kayak gitu, di bahasa naratif ya, atau deskriptif yang dibikin mendayu-dayu atau diperindah kayak gitu, dihias dengan bunga-bunga bahasa kayak gitu ya. Nah, itu akan cocok dengan latar yang misalkan ditempatkan di Sumatera sekitar tahun 30-an itu misalkan, atau tahun 20-an, ketika bahasa-bahasa yang dipilih itu bahasa-bahasa yang dianggap indah. Jadi pengindahan-pengindahan itu misalkan khas di bahasa-bahasa tahun sekian. Nah, itu cocok ceritanya misalkan. Tapi juga tidak menutup kemungkinan oleh dengan latar, waktu dan tempat yang lain, tergantung bagaimana nanti Mas Abdoni menceritakannya. Itu Mas Abdoni. Iya Pak, saya mau bertanya Pak. Ya. Masih mengenai pembuka. Bulan 9 bulan lalu itu saya juga menyelesaikan satu cerpen yang saya beri judul Cantik di Balik Masker. Cantik di Balik Masker ini saya memberikan pembuka itu Pak, langsung mendeskripsikan tokoh itu, tokoh yang berada di satu tempat, duduk di sini, melihat senja, melihat ini, melihat ini. Itu bisa Pak? Bisa tidak kita buat itu sebuah kalimat pembuka Pak? Ya, sebenarnya perlu dilihat dulu tulisannya ya. Jadi kalau misalkan belum spesifik penjelasan Mas Abdoni, saya juga belum bisa membayangkan detailnya bagaimana gitu. Nah, mungkin nanti bisa Mas Abdoni kirimkan di grup misalkan pembukaan ceritanya itu ya. untuk nanti kan kita juga akan, harapannya teman-teman di sini semua nanti bisa saling memberi masukan ke cerita yang teman-teman masing-masing akan buat nanti. Jadi harapannya tidak hanya dari saya, tapi nanti juga ada peran aktif dari teman-teman untuk memberi masukan berdasarkan apa yang teman-teman pahami mengenai misalkan pembuka itu dulu ya. Ya, itu Mas Abdoni. Ya, terima kasih Pak. Apakah ada pertanyaan lain dari teman-teman yang lain sebelum kita melanjutkan ke bagian berikutnya?
Oke, kalau tidak ada, saya lanjutkan ke bagian berikutnya. Nah, ini ada pengeditan. Nah, sebenarnya kalau dalam proses menulis, saya seringkali menyarankan agar teman-teman itu tidak menulis sekaligus mengedit. Jangan lakukan itu secara bersamaan. Jadi sebisa mungkin ketika teman-teman menulis, ya keluarkan dulu apa yang teman-teman gagas, tuliskan dulu, nggak usah terlalu peduli ini tulisannya benar atau salah, yang penting tertuliskan dulu semua. Nah, setelah itu didiamkan dulu, biasanya kayak gitu saya menyarankan tulisan itu didiamkan dulu supaya kita berjarak dengan apa yang kita tulis. Misalkan didiamkan 1 minggu atau berapa hari kayak gitu. Supaya kita bisa berjarak dengan tulisan sehingga kita menempatkan posisi sebagai pembaca gitu, bukan sebagai penulisnya. Jadi ketika kita sudah berjarak dengan apa yang kita tulis, kita lebih bisa melihat kesalahan-kesalahan atau kekurangan-kekurangan yang ada dalam tulisan kita sendiri. Jadi harapannya kenapa saya menganjurkan agar teman-teman tidak menulis sambil mengedit, salah satunya itu ketika teman-teman sambil ngedit nulis, pertama tulisan itu akan sangat lama selesainya, karena setiap teman-teman edit itu akan berubah terus gitu, tidak akan pernah ketemu selesainya gitu kan. Terus ketika itu teman-teman menulis sambil mengedit, teman-teman akan merasa apa yang teman-teman tulis nanti misalkan ketika selesai itu udah yang paling bagus gitu. Nah, itu menjadi bumerang karena teman-teman ketika menulis sambil mengedit itu pengetahuannya tidak banyak bertambah. Tapi ketika teman-teman sudah meninggalkan itu selama beberapa hari, mungkin dalam beberapa hari itu teman-teman dapat pengetahuan baru, dapat pengalaman baru, dapat gagasan-gagasan baru yang ketika teman-teman melihat tulisan yang belum diedit itu semakin punya pandangan yang kaya tentang apa yang nanti bisa dikembangkan dalam tulisan itu. Nah, jadi teman-teman bisa dapat banyak manfaat ketika memisahkan proses penulisan ide dengan proses pengeditan. Nah, dalam pengeditan inilah nanti teman-teman perlu mengasah keterampilan teknis dalam penulisan. Ini yang perlu dilakukan dalam proses editing itu. Ini pertama memeriksa kesalahan penulisan ya. Yang paling umum misalkan salah ketik atau biasanya teman-teman sebut typo kayak gitu ya. Ini salah ketik. Ini bisa diperiksa dalam proses editing. Kemudian ada ejaan. Nah, ejaan ini sebenarnya sudah ada panduannya ya di bahasa Indonesia, ada POEB itu. Di sini ada huruf kapital, ada huruf miring, ada kata perimpuan dan kata depan, bentuk terikat, dan ini yang ditanyakan Mas Abdul ini tadi, tanda kutip ya. Tanda kutip nanti berkaitan dengan misalkan dialog di dalam suatu cerita. Nah, nanti teman-teman bisa cek lebih jauh di PUEB, kapan suatu kata itu depannya ditulis dengan huruf kapital. Misalkan beberapa yang bisa diambil contoh, awalan setiap judul. Huruf awal setiap judul, kecuali misalkan kata hubung atau kata depan.
itu ditulis kapital. Kemudian nama tokoh cerita, nah, itu harus ditulis kapital. Nama tempat yang spesifik, misalkan Ternate, ya, itu ditulis kapital. Selanjutnya huruf miring ini kalau di dalam cerita itu bisa digunakan untuk menandai kata-kata yang asing. Misalkan kata asing itu yang dimaksud kata asing kata selain dari bahasa Indonesia. Misalkan kata dalam bahasa Inggris itu ditulis miring. Kata dalam bahasa Sulawesi, nah itu ditulis miring. Kata dalam bahasa Jawa ditulis miring. Kata yang selain dari yang bahasa Indonesia atau selain yang ada di kamus bahasa Indonesia itu ditulis dengan huruf miring. Termasuk bahasa-bahasa gaul. Bahasa-bahasa gaul itu karena tidak ada di kamus bahasa Indonesia, ya itu ditulis miring juga. Kemudian ini yang masih sering banyak yang keliru menulisnya antara kata berhimpungan dan kata depan. Misalkan di dan ke. Misalkan dipukul. Itu penulisannya dipisah atau disambung tuh. Di rumah itu dipisah atau disambung. Nah, seringkali masih kebalik-balik, teman-teman. Termasuk beberapa yang misalkan saya lihat di tugas teman-teman kemarin, beberapa ada yang terbalik-balik. Itu yang benar itu di bahasa Indonesia, ya, semua kata depan itu dipisah penulisannya. Misalkan di rumah, di depan, di belakang, nah itu di-nya dipisah. Kemudian ke sana, ke sini, kemana, itu ke-nya dipisah semua karena mengacu pada tempat. Nah, untuk membedakannya gampangnya kayak gitu. Jadi semua yang mengacu ke tempat, di dan ke itu dipisah semua. Termasuk kata di mana, kata tanya di mana, nah, itu dipisah loh. Nah, sedangkan kata berimbuhan itu biasanya bentuknya dari kata kerja, ya. Misalkan pukul. Ketika pasif jadi dipukul gitu, nah itu disambung. D-nya disambung. Nah, kata-kata kerja itu kemudian ketika mendapat imbuhan, nah semuanya disambung. Itu yang teman-teman beberapa masih sering tertukar-tukar, ya, antara dipisah atau digabung. Nah, kemudian selain ini ada tanda kutip yang ditanyakan oleh Mas Abdoni tadi, ya. Bagaimana penulisan tanda kutip? Sebenarnya saya ada contoh yang lebih panjang entah di beberapa ini, tapi untuk Word bahkan saya tunjukkan ke teman-teman, saya sudah menulis dalam bentuk Word. Ini beberapa yang bisa teman-teman lihat di sini. Nah, ini misalkan tadi, ya, yang ejaan, ya. Nah, yang ejaan misalkan ini huruf kapital, kata sapaan itu juga harus ditulis
kapital. Nah, ini yang juga seringkali kurang diperhatikan dalam penulisan. Sekarang ini, kemari D. Nah, D-nya itu karena sapaan ya. D itu sapaan, itu ditulisnya kapital. Dan sebelum kata sapaan ini ditulis, nah itu ya yang benar itu ada tanda komanya. Seperti maaf Kak, nah, maaf, kemudian koma, terus Kak, K-nya itu kapital. Ini bisa teman-teman lihat. Termasuk seluruh huruf awal yang awal kalimat semuanya ditulis kapital. Nah, kemudian yang huruf miring tadi, selain dari kata-kata yang asing, selain bahasa Indonesia, itu juga pengutipan judul buku. Nah, itu ketika teman-teman menulis cerita, cerpen gitu misalkan, atau novel, lalu mengutip judul buku yang misalkan dibaca tokohnya, nah teman-teman harus menulisnya dalam bentuk dalam cetak miring. Ini yang saya katakan tadi, yang kata berimbuan dengan kata depan, yang bisa dilihat. Ini perbedaannya. Penulisan yang disambung dan yang dipisah, yang di kata depan itu yang berkaitan dengan tempat semua dipisah ya. Dan kata berimbuan, nah itu semuanya disambung. Dan ada bentuk terikat. Bentuk terikat itu misalkan sejarah, terus ada pra, itu disambung, menunjukkan waktu ya. Pasca, nah itu juga disambung penulisannya. Pasca panen misalkan. Pre juga disambung, bentuk terikat. Advis misalkan. Nah ini juga, ini yang sering terlewatkan dalam penulisan. Antar, nah antar itu bentuk terikat ya, jadi antar kata, antar kota, antar baris, antar apapun, nah itu yang benar penulisannya disambung semua. Intra juga, intra semua disambung. Ekstra juga disambung. Ekstrakurikuler, intra kalimat, antar kata, nah ini semua disambung kalau menurut UEB. Di aturan ejaan di bahasa Indonesia semacam ini. Nah, ini yang sebenarnya tidak harus teman-teman hafalkan ya. Teman-teman bisa ngecek di PUEB secara online untuk memastikan kata-kata yang misalkan teman-teman ragu ini akan ditulis bagaimana, dipisah apa kapital atau apa. Nah, teman-teman sebenarnya sudah dimudahkan dengan ketersediaan PUEB itu di internet. Jadi teman-teman semua bisa mengakses untuk ngecek itu. Jadi kalau teman-teman nanti sudah terbiasa, nah, lama-lama teman-teman ya tanpa menghafalkan teman-teman nanti akan peka sendiri. Oh ini harusnya dipisah. Oh ini harusnya digabung. Oh ini harusnya kapital. Oh ini harusnya miring misalkan. Jadi itu nanti akan terasah ketika teman-teman semakin sering menulis. Selanjutnya ini yang ditanyakan tadi, tanda kutip, isi dialog atau cakapan langsung. Ini bisa Mas Abdoni lihat, misalkan ini ya, Ibu berkata, jadi sebelum tanda kutip cakapan langsung atau dialog itu muncul, ada komanya dulu. Ada komanya dulu, kemudian tanda petik, membuka, dua petik pembuka ya, kemudian setelah petik ini harus kapital. Kalau itu di awal ya, sebagai awal kalimat, itu harus kapital. Kemudian titik dulu, baru petik lagi. Jadi titiknya bukan di belakang petik.
tapi di dalam. Karena itu yang dikutip lengkap, termasuk kayak gini. Ini misalkan saya ubah jadi tanda yang lain ya. Jadi teman-teman untuk menandainya ini cocok atau enggak diganti dengan tanda lain. Misalkan tanya. Nah, ini kan masuk kan. Ini bagian dari yang dikutip. Jadi tanda kutip itu menunjukkan bahwa pernyataan ini atau dialog ini dikutip oleh pencerita. Jadi misalkan saya yang bercerita tentang ibu gitu ya, saya menceritakan, oh ibu itu berkata, jangan mainan api misalkan. Nah ibu berkata ini sebenarnya saya mengutip perkataan ibu. Jadi yang dikutip itu termasuk, misalkan ini pertanyaan ya, tanda tanyanya masuk bagian yang dikutip, bukan di luar. Misalkan kamu tulis seperti ini, nah ini kan jadi tidak cocok kan ketika anggaplah ini tadi titik di luar ya, titik di luar petik. Nah ini diganti, titiknya diganti tanya misalkan. Nah ini tidak akan nyaman untuk dibaca. Ini udah tampak bahwa salah kalau ditulis di belakang. Masuk diganti tanda yang lain, tanda seru misalkan. Ini juga tidak bahkan tidak bisa dipahami ya ketika tanda serunya berada di luar petik. Ini akan lebih. Nah ini yang benar sebenarnya ini. Titiknya berarti di dalam tanda petik. Ini yang ditanyakan Mas Abdoni tadi ya. Semoga bisa menjawab pertanyaan tadi. Untuk dialog penulisannya kurang lebih seperti ini. Kemudian selain dialog yang menggunakan tanda petik itu, pengutipan judul cerpen, judul bab, dan sebagainya. Misalkan cerpen Metamorfosis karya Kafka. Judul cerpen ini yang dikasih tanda petik. Kemudian tanda kutip ini juga bisa digunakan untuk penekanan pada suatu kata atau frasa yang memiliki makna konotatif atau maknanya beda dengan yang umum diketahui. Misalkan ini contohnya. Perundingan itu dinodai. Nah, ini untuk menandakan bahwa ini konotatif oleh perkelahian dua orang peserta. Oke, itu tadi nyambung ke sini sampai ke pemborosan kata ini. Nah, saya lanjutkan ya, kalau tidak ada pertanyaan soal memeriksa kesalahan penulisan. Ada yang tadi pertama typo, ada yang ejaan. Ejaan ini yang agak banyak. Tidak banyak. Dan ini belum semua yang saya tuliskan di sini. Nah, teman-teman kalau masih ada yang kebingungan ya bisa cek di WP ini. Di online ada, teman-teman bisa memeriksa. Kemudian, nah ini yang saya katakan kemarin, nah, kita perlu ketika sebagai editor atau ketika kita mengedit, kita perlu memeriksa kesalahan struktur. Nah, struktur itu yang saya maksud di sini struktur kalimat dan struktur paragraf. Seperti yang kemarin sudah saya contohkan, kalimat itu minimal memuat subjek dan predikat. Nah, seperti yang sudah teman-teman pahami kemarin ya. Nah, ini Lili belajar, misalkan Lili itu subjek, belajar itu predikat. Nah, ini kalimat tuh. Nah, tapi seringkali ada yang menulis semacam ini. Lili yang cantik cerita, titik. Nah, itu bukan kalimat ini. Karena yang cantik cerita itu bukan predikat, itu keterangan. Nah, ini akan jadi kalimat ketika misalkan Lili yang cantik cerita membeli bunga, misalkan. Jadi ada predikatnya membeli bunga. Kalau semacam ini, ya ini belum jadi kalimat. Kemudian ini yang kemarin masih juga banyak yang mungkin masih bingung ya. Struktur paragraf yang kemarin juga sudah saya jelaskan sebenarnya.
Nah, satu paragraf itu minimal memuat 2 kalimat, ya kan? Yang teman-teman juga ada yang menjawab kemarin dengan tepat. Nah, satu paragraf itu memuat satu kalimat utama dan beberapa atau satu kalimat penjelas, ya, gitu kan. Nah, ini yang 3 ini yang seringkali dilupakan, bahwa satu paragraf itu sebenarnya tidak boleh memuat lebih dari satu kalimat utama. Nah, kalau ada lebih dari satu, lebih baik dijadikan paragraf yang baru. Jadi setiap paragraf itu hanya boleh memuat satu kalimat utama. Nah, itu yang perlu digarisbawahi di yang ketiga ini terutama, karena yang 1 dan 2 ini teman-teman sudah banyak yang memahami dengan baik. Nah, selanjutnya ini ada ketika teman-teman mengedit, teman-teman perlu memeriksa kata-kata yang boros. Nah, seringkali pemborosan ini dilakukan tanpa sadar. Di cerpen, apalagi cerpen ya namanya cerita pendek, jangan sampai ada satu kata pun yang bisa dibuang. Jadi kalau itu bisa dihapus ya berarti dihapus saja. Gitu. Se-efektif mungkin kata yang digunakan, se-efisien mungkin penggunaan kata-kata dalam penulisan cerpen. Misalkan pemborosan itu di sini ya pengulangan yang tidak berfungsi untuk memberi penekanan terhadap suatu kata, objek, atau gagasan tertentu, atau tidak juga berfungsi untuk membentuk kohesi. Ya, kohesi ini akan saya jelaskan pada pertemuan berikutnya yang berkaitan nanti dengan logika di dalam suatu cerita. Misalkan begini, ada 2 contoh ya ini ya. Perempuan itu pergi ke rumah temannya itu. Nah, ini ada 2 itu. Nah, ini boros. Jadi salah satu bisa dihapus. Misalkan yang ini dihapus. Perempuan itu pergi ke rumah temannya. Nah, selesai. Tidak perlu ada itu lagi. Nah, sekarang kita coba yang dihapus yang itu yang ini. Perempuan pergi ke rumah temannya itu. Nah, ini tidak cocok ya. Jadi teman-teman bisa mengecek apakah suatu kata itu bisa dihapus tidak dengan mencobanya menghapus kayak gitu. Jadi, karena ini enggak ada namanya, jadi itu memang harus ada di sini untuk menandai bahwa ini aja ada subjek yang merujuk gitu ya. Kalau ada itu di sini, nah, jadi boros. Nah, ini yang dihapus yang di belakang saja. Kemudian ini yang sering boros itu kata itu, kemudian kata yang, kata ini, katanya, nah itu sering berlipat ganda itu dalam penulisan, seringkali tidak disadari. Nah, ini kita coba ini mana yang bisa sebenarnya tidak perlu, kita bisa uji. Gadis yang genit itu tidak pernah lelah memedaki mukanya yang kusam. Coba ini dihapus, masuk akal nggak kalimatnya? Kita coba hapus yang belakang. Gadis yang genit itu tidak pernah lelah memedaki mukanya kusam. Nah, ini ambigu. Ketika yang di sini yang dihapus. Sekarang kita coba hapus kata yang depan, yang ada di depan, kita hapus ini. Gadis genit itu tidak pernah lelah memedaki mukanya yang kusam. Nah, berarti yang bisa dihapus yang ini. Itu untuk menandai bagian yang boros-boros kayak gitu. Kita menguji dengan menghapusnya. Apakah ini seharusnya dipakai atau tidak. Dengan cara kita mencoba menghapusnya dan membaca kalimat itu apakah
bisa dipahami atau tidak kalimat itu. Oke, kurang lebih itu ini yang awal dulu dari memeriksa kesalahan penulisan yang sifatnya teknis ya. Kesalahan struktur dan pemborosan kata. Nah, ini yang perlu dilakukan di awal ketika teman-teman belajar editing, misalkan nanti untuk mengedit cerita teman-teman sendiri ya minimal hal-hal teknis ini teman-teman menguasai. Nanti bisa teman-teman asah dalam pengalaman teman-teman menulis nanti, sepak terjang teman-teman menulis nanti yang akan kemudian mengasah keterampilan teman-teman dalam meminimalisir ya, setidaknya meminimalisir kesalahan-kesalahan penulisan yang sifatnya teknis. Itu mengenai teknis editing yang paling sederhana dulu. Juga tadi ada yang semua saya kaitkan dengan ini ya, penulisan cerpen atau yang secara umum fiksi. Apakah ada pertanyaan, teman-teman? Yang kita bahas tadi. Silakan kalau ada pertanyaan atau masih belum jelas bisa ditanyakan. Iya Pak, saya bertanya Pak. Silakan Mas Abdoni. Iya Pak, dalam penulisan dialog juga saya sering membaca ya Pak. Saya menemukan penempatan tanda titik itu di luar petik. Itu bagaimana Pak itu? Kalau penempatan tanda titik itu di luar petik, di luar kutipan. Ya kalau dialog itu tidak tepat penggunaan titik setelah petik itu, karena dialog yang dikutip itu kan dia termasuk ini ya, tanda bacanya itu juga dikutip. Jadi tanda bacanya bukan di luar petik, karena itu juga yang dikutip. Seperti saya contohkan tadi, misalkan bertanya, coba akan saya tuliskan agar lebih jelas. Tadi ya yang ini saya besarkan ya biar lebih jelas ya. Misalkan ini kita ganti ya, kalau ini titik itu anggaplah secara umum bisa sebagai tanda baca ya, titik itu tanda baca. Jadi disubstitusikan dengan tanda baca yang lain bisa, misalkan ini dengan tanda seru, tanya gitu ya. Misalkan ini diganti, ibu bertanya. Gimana? Nah, coba ini tanda tanyanya di luar. Nah ini menurutmu gimana Mas Abdoni ketika tanda tanyanya diletakkan di luar kutipan? Apakah itu juga bisa dianggap sebagai tanda kutip
bisa dianggap sebagai kutipan ketika tanda tanyanya itu tidak ikut dikutip. Nah, ini posisinya seperti juga tanda titik. Anggaplah titiknya ini, tanda tanya ini titik ya. Ini di luar kutip. Ini sama. Itu juga perintah. Misalkan makanlah misalkan serunya di sini. Nah, menurut Mas Abdo ini tepat tidak Anda baca itu diletakkan di setelah tanda kutip kalau di dalam dialog. Bagaimana menurut Mas Abdo ini? Ya Mas, ya jelas Mas, jelas. Oke. Ya. Jadi kalau di dialog, karena yang dikutip itu termasuk ini ya, ekspresinya misalkan itu suatu perintah, jadi tanda yang menyertai perintah itu juga harus berada di dalam kutipan. Termasuk tanya, berarti kata tanda tanyanya juga berada di dalam kutipan. Ya, akan berbeda ketika misalkan ya, ini bukan bertanya, tapi misalkan ini kutip yang dikutip judul karya, misalkan cerpen metaforsis kayak Kafka, misalkan memenangkan misalkan. Nah, titiknya dia di luar petik karena judul cerpen ini tidak ada titiknya, jadi malah salah kalau ini dikasih tanda titik atau dikasih tanda baca, malah salah, kecuali judul cerpen itu yang dikutip memang ada tanda bacanya. Jadi untuk membedakannya seperti itu, kan ada tanda serunya. Nah, ini kalau di judul cerpen yang tidak ada ya malah salah. Jadi ini berbeda dengan yang ini tadi ya, ini yang benar di dalam, ini justru tidak boleh dikasih tanda baca kalau memang judulnya tidak ada tanda baca. Ini yang membedakan, sama-sama pakai tanda kutip. Kurang lebih begitu Mas Abdoni. Apakah ada pertanyaan yang lain? Bagaimana teman-teman yang lain? Kira-kira kalau saya minta semuanya, misalkan yang dari tugas kemarin, yang pembuka itu, dan diedit lagi minimal dari hal-hal yang sudah saya sampaikan tadi ya secara teknis, ini bisa saya tunjukkan lagi yang perlu diedit dari teman-teman. Ini ada kesalahan penulisan, yaitu typo dan ejaan. Nah, itu teman-teman perlu periksa lagi, perlu teman-teman benahi lagi semuanya. Kemudian dilihat juga dari kesalahan struktur, sudah betul belum yang teman-teman tulis itu struktur kalimatnya, sudah benar belum struktur paragrafnya. Itu perlu teman-teman untuk perbaiki lagi. Jadi teman-teman memperbaiki yang sudah teman-teman semua kirimkan itu di grup, teman-teman perbaiki lagi berdasarkan teknis yang sudah saya sampaikan tadi. Oke, itu.
Kalau bisa nanti filenya itu sekaligus diberi nama sesuai nama teman-teman ya, biar saya membedakannya juga mudah, karena kemarin beberapa nama itu hanya nama file ya, nama file itu sastra cyber, tugas sastra cyber. Nah itu saya agak sulit untuk membedakan file-file itu. Jadi kalau bisa nanti ditulis nama teman-teman semua untuk memberi nama file tugas itu ya. Misalkan seperti yang dilakukan Mas Gayuh ini tidak apa-apa, misalkan tugas 1 Gayuh Septian. Nah itu setidaknya ada nama teman-teman yang disertakan di nama file. Itu untuk memudahkan saya juga nanti memilah-milah atau mengoreksi. Kurang lebih begitu. Bagaimana teman-teman berkenan untuk mengedit lagi semua file? Rekan-rekan sekalian, disampaikan oleh pemateri ya, praktisi untuk merevisi. Jadi tugas hari ini itu merevisi belajar mengedit ya paragraf dari tugas sebelumnya. Apa yang diedit itu tadi sudah disampaikan, ada beberapa hal ya. Nah, mungkin deadline-nya kapan, Mas Davi? Kalau bisa setidaknya 3 hari ya, 3 hari sebelum Jumat berikutnya. Jadi besok atau hari ini, hari Minggu saja ya. Minggu, apakah teman-teman keberatan atau cukup waktu untuk mengedit? Karena sebenarnya tidak banyak, yaitu hanya 1 paragraf. Jadi Minggu teman-teman bisa mungkin kirimkan semua. Jadi Senin kita akan bertemu lagi kan, besok Senin. Nah itu besok Senin kita bahas bersama-sama. Nanti kerjaan teman-teman nanti akan saya coba lihat, dan saya juga akan minta pendapat dari teman-teman yang lain. Misalkan tulisannya Mas Arduni, nanti saya akan coba tanyakan ke misalkan Mas Gayuh atau Mbak Desi untuk memberi masukan, misalkan seperti itu. Jadi nanti kalau misalkan Sabtu atau ya paling lambat Minggu siang lah ya, Minggu siang kalau teman-teman sudah mengirimkan filenya, nanti bisa saya baca dan koreksi, terus nanti akan saya minta akan masukan ke teman-teman yang lain pada pertemuan hari Senin. Jadi harapannya kelas ini juga teman-teman bisa saling memberikan masukan satu sama lain. Jadi harapannya teman-teman juga tidak hanya bisa menulis buat teman-teman sendiri, tapi juga bisa memberi masukan bagi tulisan teman-teman yang lain. Jadi harapannya ini teman-teman saling berbagi pengetahuan, berbagi masukan. Harapannya seperti itu. Bagaimana teman-teman? Apakah hari Minggu siang jam 12 ya misalkan teman-teman bisa mengirimkan revisiannya? Bisa Pak, bisa. Oke, nanti Bisa. tolong diinfokan lagi di grup ya, agar teman-teman yang misalkan ada yang tidak bisa hadir pada pertemuan hari ini tetap bisa kemudian mengumpulkan tugasnya, revisiannya pada Minggu pukul 12 siang misalkan maksimal. Syukur-syukur teman-teman bisa lebih cepat, jadi saya juga bisa lebih cepat mengoreksinya. Begitu. Apakah ada pertanyaan lain mengenai tugas ini?
Oke, ingat ya. Jadi ada 2 tugas ya. Jangan lupa itu, merevisi atau mengedit. Kemudian yang kedua, nanti praktisi akan meminta pendapat masing-masing terhadap karya yang lain. Ingat itu ya. Jadi kalian juga harus membaca karyanya rekan-rekan untuk diberikan catatan. Jadi semakin cepat rekan-rekan mengirimkan, itu juga memberikan kesempatan kepada teman-teman yang lain untuk mempelajari naskahnya. Ya. Karena di sini kita tidak hanya belajar untuk proses produksi, proses kreatif, tapi juga belajar mengedit, belajar menjadi seorang redaktur. Oke ya, hari Minggu. Formatnya tugas 2 ya, tugas kedua, kemudian spasi atau underscore nama. Oke, ingat itu. Yang tidak seperti itu tidak akan dihitung sama praktisi. Ya. Jelas? Jelas, Pak. Halo? Jelas. Oke. Oke, Ini sama saya lihat di sini. sama tambahan Gimana, Pak, Mas? untuk filenya kalau bisa dalam bentuk Microsoft Word ya, biar saya bisa memberikan review yang lebih enak melalui Microsoft Word. Baik, Mas. Baik, Mas. Oke. Jadi catatannya dalam bentuk Word. Microsoft Word ya. Ada lagi? Rekan-rekan yang lain ada pertanyaan atau Mas Davi? Ingat ya, hari Senin di jam yang sama, kelas tambahan. Oke? Kelas tambahan. Di jam berapa, Pak? Yang jam 10. Jam 10 ya, Abdonia kemarin pembicaraannya. Sampai jam berapa ya, Pak? Maaf, mau tanya soalnya siang kami ada kelas. Siang jam? Jam 12 ada kelas. Oh iya, kita cuma 100 menit. Jadi sampai 11.35 atau 40. 100 menit. Udah sampai jam 12. Gitu. Baik, Oke. Pak. Ada lagi yang lain? Cukup, Mas Davi? Atau Oke, cukup ya? Oke. Jangan gimana, Mas? Ini saya sedikit tambahan, mungkin bisa coba misalkan teman-teman mau menerapkan juga bisa. Coba akan saya sebentar saja. Saya coba share screen. Nah, teman-teman apakah sudah pernah menggunakan fitur review yang ada di Microsoft Word ini? Ini apakah teman-teman sudah pernah menggunakan fitur review ini? Jadi ini sebenarnya sangat membantu untuk teman-teman mengedit atau memberi masukan ke misalkan naskah teman-teman yang lain, atau ketika teman-teman nanti menjadi seorang editor atau redaktur atau dosen yang akan mengoreksi dan memberi masukan kepada tugas mahasiswa, teman-teman bisa gunakan fitur ini, review, kemudian ini track change, misalkan saya klik ya, kemudian ini misalkan salah, saya edit misalkan jadi kan tampak ada yang saya ganti tadi tidak hilang, tapi ini masih ada dan ini bisa dilihat misalkan yang dilihat hanya editan saya. Nah ini K-nya besar ya, kapital, originalnya nakanya kecil, jadi ini bisa dilihat semuanya. Misalkan show markup, ini yang saya edit kelihatan. K yang di sini kecil, di sini jadi kapital, jadi besar. Dan ini ketika misalkan
teman-teman mengubah apapun yang ada di dalam, semuanya itu ada jejaknya. Ini untuk memberi masukan sebenarnya enak. Dan ketika misalkan teman-teman setuju dengan masukan yang diberikan oleh misalkan teman yang lain yang mereview, nah teman-teman bisa tinggal klik accept. Ketika diklik accept, ini yang akan muncul hasil editannya. Nah ini yang tadi hilang, yang ganti hilang. Atau kalau teman-teman reject, ini ada tanda reject, akan balik ke yang salah. Nah ini. Akan balik ke awal. Nah di sini sebenarnya bisa membantu teman-teman. Misalkan mau belajar menjadi seorang editor misalkan, itu fitur ini sangat membantu. Dengan misalkan teman-teman dengan fitur ini teman-teman bisa memberi masukan tanpa menghapus atau menghilangkan tulisan yang awal, tulisan yang teman-teman ubah gitu. Jadi dari situ nanti akan tampak. Nah, itu mungkin barangkali teman-teman bisa mencoba nanti di rumah untuk mempelajari atau mencoba-coba lah ya. Siapa tahu nanti juga bermanfaat buat teman-teman bagaimana menggunakan fitur review, kemudian track change ini. Teman-teman bisa atur mana yang akan ditampakkan, final, apakah original dan sebagainya. Dan teman-teman bisa pelajari lebih lanjut, misalkan teman-teman tertarik, teman-teman pelajari di rumah. Itu dari tambahan dari saya. Saya kembalikan lagi ke maaf. Oke, masih ada yang lain sebelum kita akhiri karena sudah terdengar sayup-sayup suara radio masjid Jumatan ya, Abdul. Oke. Baik, jika tidak ada, saya ingatkan ya hari Senin, saya ingatkan kembali, kemudian tugasnya ada 2, ya. Formatnya jangan lupa, tugas 2, nama, kemudian dalam bentuk Word. Semoga sudah bisa diaplikasikan tadi itu yang bentuk review dalam fasilitas ya, Word gitu. Nah, rekan-rekan sekalian, pertemuannya saya akhiri, jangan lupa untuk absensi di virtual class. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua. Terima kasih, Mas.